Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin menunjukkan hasil resum kami tentang studi meta-analisis penerapan teori penetrasi sosial pada perkembangan hubungan dan pernikahan berdasarkan perjodohan syariat Islam, atau yang biasa kita sebut ta'aruf. Kami dari kelompok 5, jadi langsung saja pada materi yang pertama. Metode penelitian. Menurut Siddiqui dan Glass 1981, meta-analisis merupakan analisis kuantitatif dan menggunakan sejumlah data yang cukup banyak serta menerapkan metode statistik dengan mempraktekkannya dalam mengorganisasikan sejumlah informasi yang berasal dari sampel besar yang fungsinya untuk melengkapi maksud-maksud lainnya. Meta-analisis tampil mengatasi persoalan penelitian dalam bidang-bidang ilmu-ilmu sosial termasuk pada ilmu komunikasi. Untuk dapat memenuhi fungsi ilmiah, hasil-hasil penelitian memerlukan suatu metode ilmiah yang sistematis untuk mengintegrasikan temuan atau hasil penelitian. Penulisan ini disusun menggunakan teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan Taylor sebagai kerangka teori untuk memahami hubungan pernikahan yang didasari dari hubungan perjodohan atau sering disebut sebagai ta'aruf. Pemilihan jurnal yang diteliti pada kajian meta-analisis ini terfokus pada jurnal dengan kriteria seperti berikut. 1. Jurnal internasional dan nasional. 2. Penelitian dilakukan pada tahun 2010 hingga tahun 2020. 3. Objek penelitian berupa proses pengembangan hubungan pada pasangan ta'aruf yang sukses melakukan pernikahan. Sudah. Lalu pembahasan dalam kaitannya dengan perkawinan, ta'aruf memiliki makna yang lebih luas sebagai pranikah di mana seseorang mengenal dan mendekati pasangannya. Tobroni dan Moon 2010. Tujuan umum dari ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Ta'aruf dilakukan tidak hanya antara calon pasangan, tetapi dilakukan melalui pihak ketiga. Kejujuran sangat penting dalam proses ta'aruf. Jika kita melihat tahapan dari teori penetrasi sosial itu sendiri, maka kita dapat melihat bagaimana penerapannya pada hubungan pernikahan yang didasarkan pada proses ta'aruf. Tahap pertama yaitu tahap orientasi, di mana saat proses pengenalan dimulai bagi kedua pasangan. Kedua calon pasangan menyebutkan kelemahan dan kelebihan, hobi, serta karakteristik mereka selama proses orientasi ini. Namun tentu ada hal yang tidak ditampilkan atau dilihat selama proses ta'aruf. Banyak kecemasan, penilaian, dan praduga yang dialami oleh kedua pihak. Namun terlepas dari kecemasan dan penilaian yang terjadi selama proses ta'aruf, kedua pasangan memutuskan untuk melakukan ta'aruf tersebut. Tahapan yang kedua dan ketiga, pertukaran penjajakan afektif dan pertukaran afektif dialami oleh pasangan setelah menikah. Mereka mulai mengenal pribadi sesungguhnya dari pasangannya setelah tinggal satu atap. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap pertukaran stabil mulai dialami oleh pasangan. Pada jurnal yang ditulis oleh Trisa dan Zarkasi 2018, di satu titik tertentu, pada narasumber berpasangan pertama, hubungan mereka menjadi lebih stabil ketika pasangan ini meninggalkan rumah orang tua mereka dan tinggal di tempat mereka sendiri meskipun mereka masih mencoba untuk memahami pikiran dan perasaan satu sama lain dan memiliki ritual baru. Pada jurnal kedua yang ditulis oleh Kinanti dan Sakinah 2018, yang dibahas lebih mendalam adalah tentang proses dari self-disclosure dan kaitannya dengan kepuasan pernikahan. Hasil penelitian pada jurnal tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan diri memiliki peran terhadap kepuasan pernikahan pada individu yang menikah melalui proses ta'aruf sebesar 8,7%, sedangkan sisanya sebesar 91,3% dipengaruhi oleh faktor lain. Selain itu, pada jurnal kedua ini, peneliti juga menemukan bahwa partisipan penelitian yang menikah melalui ta'aruf mampu membuka dirinya kepada pasangannya.
metode. Ayo, ada yang mau ini nggak? Ada yang tahu nggak tujuan penulisannya? Iya, ya di Iya apa? Kenapa, Diva? Kok di bold? Maaf. aku. Ya apa? Menurutku tujuannya itu dalam penulisan ini terbukti Ya. adanya lapisan atau tahapan Tahapan serta proses penetrasi sosial ya yang terjadi selama proses pengenalan sebelum menikah atau yang biasanya disebut ta'aruf dalam agama Islam. Ini kan Dalam agama Islam. Ya, betul. Oke. Ada lagi? Anyone? Saya mau yang nomor 2. Pioneer. Apa? Menemukan bahwa Menemukan bahwa yang menikah melalui ta'aruf ya mampu membuka dirinya kepada pasangannya. lagi? Oke. Yang nomor 3, Apa? menemukan bahwa Ya, hubungan positif antara pengungkapan diri dengan kepuasan pernikahan. Dah. Metode yang digunakan. Kok di bold sih? Taruh matiin bold. Aku mau ngasih metodenya. Apa, Div? Yang pertama, menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif? Kualitatif. Ya. Yang berdasarkan pada kumpulan artikel dan juga jurnal terkait sesuai dengan konteks dan kasus yang akan dibahas. Next, anyone? Ayo Reida, coba. Reida. Ayo ini siapa? Saya. Apa? Oh iya apa? Melalui tulisan dari hasil penelitian. Ya. Udah. Wes. Aku yang terakhir. Apa, Dev? Melalui analisis. Ya, tinggal dikit waktu. Berdasarkan teori.
Berdasarkan teori. teori. Nah, udah. Dah. Dah. Habis ini kita ke itu gak sih, Yus apa? Ke yang laporan. Laporan kan, oke. Yang punya pertanyaan nggak? Atau ada masalah yang mau ditanyakan? Enggak. Nggak ada ya? Aku. Apa Regina? Nomor 1 itu pemilihan jurnal yang diteliti Ya. pada kajian meta Oh, iya benar kan? Ada kajian apa? Meta. ya Ya. analisis Meta analisis. terfokus pada jurnal Berfokus pada jurnal. dengan beberapa kriteria. Ya. Apa saja kriteria tersebut? Dah? Oke. Ada lagi gak? Yang nomor 2, Apa, Ram? apa tujuan utama dari ta'aruf? Ta'aruf. Dah, gitu ya. Aku yang nomor 3. Olive. Apa saja Apa saja tahapan dari teori penetrasi sosial yang didasarkan pada proses ta'aruf. Explain one. Penetrasi itu ini nggak sih proses masuk ke sesuatu hal gitu kan sih? Ya kan ya? Nggak tahu. Ayo lanjut. Ayo, Itu nanti. Itu Oh, itu dibahas nanti nanti ya. Oke. Ya, lanjut. Apa ya? Yang terakhir, ayo. Audi gak urangnya Aku Audi. yang nomor 4. Ah, Niar. Ayo. Audi. Niar. Oke. Apa yang dibahas dalam jurnal? Dalam jurnal Yang ditulis oleh ya. Kinanti dan Sakinah. Kinanti ya? Iya, Gini kan? THI. Iranti. PHI. Dan siapa? Astaga. Sakinah. Begitu? Warahmah. Iya. 2018. Oh ya, 2018. Oke. Aduh, boltnya nyala lagi. Lupa di Bitri. Apa, Re? Ada mau jawab gak? Rita. Audi dong. Audi, ayo Audi. Audi, aduh. Aduh, Itali. Apa Audi? Enggak. Itu mau Audi dong. Apa? Yang nomor 1. Jawabannya nomor 1. Ya. Yang kedua. Apa? Yang kedua. Ya, Yang kedua. Bisa. Kan udah tadi dikomain aja, dikomain. Ayo, yang kedua apa? Koma. Oh. Ya, koma. Penelitian dilakukan pada tahun
2010 hingga tahun 2020. Oke, dah. Lagi. Ya. Nomor 2 ini, Mon. Aku nomor 2. Udah. Apa tah? Udah ya? Nomor 1 udah ya? Udah. Aku nomor 2. Tujuan utama dari ta'aruf Ya. adalah untuk mengetahui dan memahami Ya. siapa yang akan dinikahi. Oke, dah. Berarti kalau gini, ta'arufnya bisa sama 2 orang gitu, apa gimana sih? Hah? Kan apa tujuan utama dari ta'aruf adalah untuk mengetahui dan memahami siapa yang akan dinikahi. Dia bisa milih gitu nggak sih? Nanti ya, nanti. Oh, Ya ya lanjut udah. lagi nomor 3 Ayo, ya. nomor 3. Ya lanjut nomor 3 ya. 3, ini, Mon. Ayo nomor 3. Siapa yang mau menjawab? Aku aja, Mon. Kamu tadi. Iya, ya, ini ngetik sendiri terus. Oke. Yaitu orientasi dimulai Sambil ngomong. Oh, sambil ngomong ya, pengenalan dimulai bagi kedua pasangan dan tahap yang selanjutnya. Bener. Selanjutnya itu pertukaran penjajakan afektif dan pertukaran afektif dialami oleh pasangan setelah menikah. Oh, oke. Dan yang terakhir tahap pertukaran stabil mulai dialami oleh pasangan. Terakhir, anyone? Aku mau jawab nomor 4. Yang nomor 4. Regina apa Rama nih? Oh, Rama. Rama, ya apa? Apa Rama? Yang dibahas dalam jurnal tersebut adalah Ya. Apa? tentang proses dari self SELF disclosure. Oh, oke. Dan kaitannya dengan kepuasan pernikahan. Kepuasan ya? Kepuasan pernikahan. Oke, so done. Udah kan? Udah. Udah. Yeay. Udah. Ya udah. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.